Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masyatul Mar'ah, NIM 112211483, kelas MA 22 CA1 SDM. Yang saya hormati Bapak Halifi selaku dosen mata kuliah SDM lanjutan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi hasil kunjungan saya ke salah satu pedagang UMKM, yaitu toko roti Umama Bakery yang berlokasi di pusat kota. Toko ini adalah salah satu UMKM yang telah beroperasi lebih dari 3 tahun dan dikenal oleh masyarakat sekitar karena kualitas produk rotinya. Dalam kunjungan ini saya akan membahas bagaimana toko ini mengelola sumber daya manusia mereka, khususnya dalam 4 aspek. Yang pertama adalah aspek pelatihan, aspek disiplin kerja, aspek kompensasi, dan kepuasan karyawan. Analisis ini dilakukan berdasarkan wawancara singkat dengan karyawan, observasi langsung, dan referensi dan teori karyawan sumber daya manusia. Harapannya narasi ini bisa memberikan wawasan baru dan mungkin menjadi masukan dan bermanfaat bagi toko ini. Untuk yang pertama, saya akan menampilkan profil UMKM, yaitu Umama Bakery. Berikut adalah profil Umama Bakery. Yang pertama ada nama pemilik, yaitu Ibu Martina Ratilova. Usaha yang bergerak di pastry yang berlokasi di Ruko Asia Tropis, Jalan Harapan Indah nomor 35, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk selanjutnya ada salah satu cara untuk pembuatan roti di Umama Bakery. Ini adalah mesin otomatis untuk mengaduk adonan. Setelah adonan selesai, siap dibentuk seperti lingkaran. Setelah itu dimasukkan ke dalam mesin pengembang supaya roti mengembang dengan bagus selama 45 menit sampai 60 menit. Ini adalah contoh roti yang sudah mengembang dan didiamkan selama 45 menit. Kemudian siap dimasukkan ke oven selama 30 menit. Ini contoh cara memakai mesin oven otomatis. Setelah itu, ini hasil akhir roti yang sudah jadi. Berikut adalah profil Umama Bakery dan cara salah satu roti yang diproduksi. Untuk selanjutnya ada aspek pelatihan. Pelatihan di toko Umama Bakery merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan. Berdasarkan wawancara dengan supervisor, toko ini memiliki 2 jenis pelatihan, yaitu pelatihan untuk karyawan baru dan pelatihan lanjutan. Pelatihan untuk karyawan baru, pelatihan ini berlangsung selama 1 minggu dan mencakup dasar-dasar kerja di toko roti, seperti cara menggunakan peralatan dapur, standar kebersihan, dan melayani pelanggan. Sebagai contoh, karyawan baru
Diajarkan cara menggunakan oven otomatis agar hasil roti konsisten. Untuk selanjutnya pelatihan lanjutan. Untuk pelatihan ini setiap 6 bulan sekali toko mengadakan pelatihan untuk seluruh karyawan. Fokusnya adalah pengembangan produk baru dan teknik efisiensi kerja. Sebagai contoh, salah satu pelatihan terakhir yang mereka lakukan adalah bagaimana mempercepat proses pembuatan adonan tanpa mengurangi kualitas. Selain pelatihan teknis, ada juga sesi motivasi untuk menjaga semangat kerja karyawan. Menurut salah satu karyawan, pelatihan ini sangat membantu mereka memahami pekerjaan lebih baik dan merasa dihargai oleh manajemen. Tujuan pelatihan yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas produk. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, mengurangi kesalahan dan kerusakan produk. Untuk metode pelatihan, yang pertama ada pelatihan langsung on the job training, yang kedua ada pelatihan teori, yang ketiga ada pelatihan praktis, dan yang keempat ada pelatihan online, dan yang terakhir ada pelatihan dengan mentor. Sasaran pelatihan yang pertama ada karyawan baru, karyawan yang memerlukan peningkatan kemampuan, dan ketiga ada karyawan yang akan dipromosikan, dan yang keempat karyawan yang ingin mengembangkan karir, dan yang terakhir ada karyawan yang memerlukan pelatihan khusus. Evaluasi pelatihan, ada tes kemampuan sebelum dan sesudah pelatihan. Yang kedua ada evaluasi kinerja karyawan, dan yang ketiga ada umpan balik dari karyawan. Yang keempat ada pengamatan langsung, dan yang terakhir ada analisis data kinerja. Dan untuk manfaat pelatihan, yang pertama untuk meningkatkan kemampuan karyawan, yang kedua ada meningkatkan kualitas produk, dan yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat ada meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang kelima ada mengurangi biaya dan resiko. Yang keenam ada meningkatkan citra perusahaan, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan bersaing. Untuk selanjutnya ada disiplin kerja. Selanjutnya dari segi disiplin kerja, toko Umama Bakery memiliki aturan yang cukup jelas dan tegas. Yang pertama, kehadiran dan ketepatan waktu. Karyawan diwajibkan 15 menit sebelum jam kerja dimulai untuk mempersiapkan alat dan bahan. Ketepatan waktu menjadi prioritas karena toko ini melayani pelanggan sejak pagi hari, sehingga semua harus siap dan tepat waktu. Yang kedua, standar operasional produksi. Seluruh karyawan diwajibkan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Misalnya dalam proses pembuatan roti ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dipatuhi, mulai dari pengukuran bahan hingga penyajian di etalase. Yang ketiga ada pengawasan kinerja. Supervisor melakukan pengecekan rutin setiap memastikan untuk berjalan sesuai aturan. Jika ada pelanggaran seperti karyawan tidak menggunakan seragam lengkap atau melanggar SOP, teguran akan diberikan secara lisan, dan untuk pelanggan berat ada sanksi tertulis.
yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama ada kepemimpinan dan pengawasan, yang kedua ada komunikasi dan motivasi, dan yang ketiga lingkungan kerja, dan keempat ada keterampilan dan pengetahuan, dan kelima ada kebijakan dan prosedur, dan yang keenam ada penghargaan dan sanksi, dan yang terakhir kultur perusahaan. Strategi peningkatan disiplin kerja pada Umama Bakery yang pertama mengadakan pelatihan dan pengembangan, yang kedua ada meningkatkan komunikasi dan motivasi, dan yang ketiga ada mengatur kebijakan dan prosedur, dan yang keempat mengawasi dan mengevaluasi kinerja, dan yang kelima ada memberikan penghargaan dan sanksi, dan yang keenam membuat lingkungan kerja nyaman, dan yang terakhir ada mengembangkan kultur perusahaan. Untuk manfaat disiplin kerja, yang pertama untuk meningkatkan kualitas produk, dan yang kedua ada meningkatkan efisien dan produktivitas, yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang keempat ada mengurangi kesalahan dan kerusakan, dan yang kelima meningkatkan citra perusahaan, dan yang enam mengurangi biaya, dan yang terakhir ada meningkatkan kemampuan bersaing. Untuk tantangannya pada Umama Bakery ini, yang pertama ada mengatasi keterlambatan dan absen, yang kedua ada meningkatkan motivasi karyawan, dan ketiga ada mengelola konflik dan stres, dan yang keempat ada mengadaptasi perubahan teknologi, dan yang terakhir ada menghadapi persaingan pasar. Dengan menganalisis disiplin kerja, usaha Umama Bakery dapat meningkatkan kualitas produk dan efisiensi kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya ada kompensasi. Untuk urusan kompensasi, toko Umama Bakery berusaha memberikan yang terbaik bagi karyawan meskipun sebagai UMKM mereka memiliki keterbatasan. Yang pertama pada gaji pokok, semua karyawan menerima gaji pokok sesuai UMR daerah. Ini menjadi nilai plus karena UMKM yang seringkali memberikan gaji di bawah standar. Dan yang kedua ada bonus dan insentif. Karyawan mendapatkan bonus bulanan jika target penjualan tercapai. Sebagai contoh, pada bulan Desember karena toko memberikan tambahan bonus kepada semua karyawan karena penjualan melonjak selama liburan. Dan yang ketiga ada tunjangan lainnya. Selain gaji pokok, toko Umama Bakery juga memberikan tunjangan makan berupa makan gratis setiap hari, termasuk roti-roti yang tidak terjual tetapi masih layak konsumsi. Karyawan ini juga mendapatkan diskon khusus jika memberikan produk untuk keluarga mereka. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan. Yang pertama, kepemimpinan dan pengawasan, dan yang untuk kedua ada komunikasi dan motivasi, yang ketiga ada lingkungan kerja, yang keempat ada keterampilan dan pengetahuan, dan yang kelima ada kebijakan dan prosedur, dan yang keenam ada penghargaan dan sanksi, yang terakhir ada kultur perusahaan. Strategi untuk meningkatkan kepuasan karyawan pada Umama Bakery, yang pertama untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan, yang kedua untuk meningkatkan komunikasi dan motivasi, dan yang ketiga ada untuk mengatur kebijakan dan prosedur, dan yang keempat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja, yang kelima ada memberikan penghargaan dan sanksi, dan yang keenam untuk membuat lingkungan kerja nyaman, dan yang terakhir ada mengembangkan kultur perusahaan. Untuk selanjutnya, untuk manfaat meningkatkan kepuasan pada karyawan Umama Bakery, yang pertama untuk meningkatkan kualitas produk, yang kedua ada
meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat mengurangi kesalahan dan kerusakan. Dan yang kelima ada meningkatkan citra perusahaan. Yang keenam ada mengurangi biaya. Dan yang terakhir ada meningkatkan kemampuan bersaing. Dengan menganalisis kompensasi dan kompensasi, usaha Mama Bakri dapat meningkatkan kualitas produk dan efisien dan kepuasan pelanggan. Untuk yang terakhir ada kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan adalah salah satu hal penting yang sangat saya amati dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan. Mayoritas menyatakan bahwa mereka cukup puas bekerja di sini karena lingkungan kerja. Mereka merasa suasana kerja di toko ini cukup nyaman. Ada rasa kekeluargaan yang membuat mereka merasa dihargai. Untuk bagian apresiasi terhadap kinerja, supervisor sering memberikan penghargaan dalam bentuk verbal seperti ucapan terima kasih atau pujian yang menurut karyawan sangat berarti. Selain itu, karyawan juga berpartisipasi, juga mendapatkan insentif tambahan. Namun, ada beberapa catatan dari karyawan. Mereka berharap fasilitas seperti ruang istirahat dapat ditingkatkan, mengingat saat ini ruangan tersebut masih kurang memadai. Dan untuk opini dan masukan untuk Mama Bakri dari hasil pengamatan dan wawancara, saya memiliki beberapa opini dan masukan untuk toko Mama Bakri. Yang pertama, peningkatan fasilitas. Saya menyarankan agar toko dapat menyediakan ruang istirahat yang lebih nyaman mengingat jadwal kerja yang cukup padat. Yang kedua, jadwal kerja fleksibel. Memberikan jadwal kerja yang lebih fleksibel terutama untuk karyawan yang memiliki tanggung jawab keluarga akan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang ketiga, ada pelatihan soft skill. Selain pelatihan teknis, toko dapat mempertimbangkan pelatihan soft skill seperti manajemen emosi dan keterampilan komunikasi untuk membantu karyawan menghadapi pelanggan dengan lebih baik. Dan setelah itu, saya juga akan memberikan masukan kepada Mama Bakri dalam segi aspek pelatihan. Pelatihan sudah terstruktur, baik formal maupun informal, sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk layanan di Mama Bakri. Pemilik atau manajer perlu meluangkan waktu dan sumber daya untuk memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada karyawan. Dan untuk selanjutnya, masukan dari saya untuk Mama Bakri dari segi aspek disiplin. Tentang disiplin kerja adalah dengan membangun disiplin kerja yang tinggi akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemilik atau manajer perlu menjadi contoh teladan dalam disiplin kerja dengan menerapkan aturan secara konsisten. Dan yang terakhir, masukan saya tentang kompensasi dan kepuasan karyawan pada Mama Bakri adalah yang pertama, kompensasi yang adil. Kompensasi yang adil dan seimbang akan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih baik. Pemilik atau manajer perlu mempertimbangkan kemampuan finansial usaha dan standar upah minimum dalam menentukan kompensasi. Dan meningkatkan komunikasi yang baik terbuka antara pemilik atau manajer dengan karyawan akan membangun hubungan
yang positif dan saling menghargai. Pemilik atau manajer perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan masukan dan menghargai kontribusi karyawan. Dan yang terakhir, pendapat terhadap analisis pengelola SDM toko Umama Bakery. Setelah menganalisis pengelolaan sumber daya manusia di toko Umama Bakery, berikut adalah pendapat saya yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang telah berjalan dengan baik dan apa yang masih dapat ditingkatkan. Yang pertama, dari segi aspek yang sudah baik, pelatihan yang terstruktur, toko Umama Bakery telah menunjukkan perhatian besar terhadap pelatihan karyawan, baik melalui pelatihan dasar bagi karyawan baru maupun pelatihan lanjutan setiap 6 bulan. Ini adalah langkah yang sangat baik karena memastikan karyawan memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi kerja. Pelatihan ini tidak hanya membantu karyawan bekerja lebih baik, tetapi juga memberikan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Yang kedua, disiplin kerja yang tegas dan jelas. Standar operasional prosedur yang diterapkan memberikan panduan kerja yang jelas untuk karyawan sehingga proses kerja menjadi terorganisir. Pengawasan rutin oleh supervisor juga membantu menjaga disiplin kerja menjadi konsisten. Langkah ini memastikan bahwa setiap karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya yang sangat penting dan menjaga produktivitas operasional toko. Yang ketiga, ada kompensasi yang kompetitif. Memberikan gaji sesuai UMR adalah langkah yang patut diapresiasi, terutama mengingat toko ini adalah UMKM. Selain itu, adanya bonus berbasis pencapaian target penjualan menunjukkan bahwa toko Umama Bakery menghargai kontribusi karyawan. Hal ini dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik karena mereka merasa usaha mereka dihargai secara finansial. Untuk selanjutnya, kepuasan karyawan yang tinggi, lingkungan kerja yang nyaman, dan hubungan kekeluargaan antara karyawan adalah salah satu keunggulan toko Umama Bakery. Dengan apresiasi yang dalam bentuk verbal atau insentif, karyawan merasa dihargai yang secara langsung berdampak pada tingkat kepuasan mereka. Yang kedua, ada aspek yang masih harus ditingkatkan pada Umama Bakery. Fasilitas pendukung, meskipun kompensasi sudah cukup baik, fasilitas seperti ruang istirahat masih kurang memadai. Padahal fasilitas ini penting untuk mendukung karyawan, terutama ketika mereka memiliki jadwal kerja yang sangat padat. Saya menyarankan agar toko menyediakan ruang istirahat yang lebih nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti kursi, meja, dan area penyimpanan pribadi. Yang kedua, ada pengembangan soft skill. Saat ini, pelatihan yang diberikan masih berfokus pada keterampilan teknis. Namun, dalam menghadapi pelanggan, keterampilan komunikasi dan manajemen emosi menjadi sangat penting. Memberikan pelatihan soft skill dapat membantu karyawan lebih siap menghadapi tantangan di tempat kerja, terutama ketika harus menangani pelanggan yang memiliki keluhan dan menghadapi tekanan
saat toko ramai. Yang ketiga ada jadwal kerja fleksibel. Berdasarkan hasil observasi, saya menyadari bahwa beberapa karyawan merasa kesulitan dalam mengatur waktu kerja mereka, terutama yang memiliki tanggung jawab keluarga. Memberikan opsi jadwal kerja yang lebih fleksibel dapat meningkatkan kerja dan kehidupan pribadi karyawan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada produktivitas mereka. Dan yang selanjutnya ada evaluasi kinerja yang lebih terbuka. Meskipun pengawasan kinerja sudah dilakukan, toko dapat meningkatkan dengan memberikan evaluasi kinerja yang lebih terstruktur, seperti penilaian bulanan atau triwulan. Dalam evaluasi ini, karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada manajemen sehingga hubungan dua arah dapat terjalin lebih baik. Dan untuk selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Secara keseluruhan, toko Umama Bakery sudah melakukan banyak hal yang baik untuk menjaga dan mengembangkan sumber daya manusianya. Namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama pada aspek fasilitas pendukung dan pengembangan keterampilan teknis. Saya yakin dengan beberapa penyesuaian ini, toko Umama Bakery tidak hanya akan semakin meningkat kepuasan karyawan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan kepada pelanggan. Rekomendasi yang saya berikan mencakup: 1. Menyediakan ruang istirahat yang lebih baik, dan yang kedua, menambah pelatihan soft skill untuk karyawan. Yang ketiga, memberikan jadwal kerja yang fleksibel, terutama bagi karyawan dengan tanggung jawab keluarga. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi kinerja yang lebih terbuka dan struktur. Langkah-langkah kecil ini dapat membawa dampak besar dalam perkembangan toko Umama Bakery sebagai UMKM yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Demikianlah hasil analisis terhadap pengelolaan sumber daya manusia di toko Umama Bakery. Secara keseluruhan, toko ini telah menunjukkan upaya yang sangat baik dan menjaga pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan. Dengan beberapa perbaikan kecil, saya yakin toko Umama Bakery ini dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya. Terima kasih telah menyimak, semoga informasi ini bermanfaat. Cukup sekian analisis tentang toko Umama Bakery. Semoga kedepannya Umama Bakery menjadi lebih berkembang. Cukup sekian dari saya, jika ada salah dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.